Oke teman-teman, beginilah buah pisang yang ada di kebun Tiga Pandawa. Untuk sisirannya ini bisa nyampe 9 sampai 10 sisir ya per tandan. Dan untuk kiloannya ini bisa nyampe 9 kilo ya, rata-rata itu 9 kilo. Ya cukup lumayan teman-teman, hasil panen dari kebun pisang ini ya cukup lumayan. Dari satu tandan bisa nyampe 9 sisir, dan untuk kilonya itu rata-rata ada di 9 kiloan ya. Dan buat teman-teman yang mau hasil panennya itu bagus ya, bisa simak tips berikut ini, tapi jangan lupa bantu support dan dukungannya untuk mengklik tombol subscribe dan like-nya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Hal pertama yang harus kita ketahui dalam budidaya pisang itu ada dua fase ya teman-teman, yaitu fase vegetatif dan juga fase generatif. Fase vegetatif yaitu adalah masa pertumbuhan ya teman-teman, baik dari pertumbuhan akar, daun, dan juga batang ya. Kemudian fase generatif yaitu adalah fase pembuahan ya, atau masa pembuahan teman-teman. Kemudian yang kedua, pada saat pohon pisang kita itu masih di fase vegetatif, maka kita harus fokus pada pertumbuhan tanaman pisangnya teman-teman. Oke, dan hal yang harus kita lakukan ya teman-teman, lakukan penjarangan anakan secara rutin. Jangan dulu merawat anakan pisang apabila induk pisangnya itu masih di fase vegetatif. Nah, kemudian lakukan pemangkasan daun atau pembuangan kararas ya teman-teman yang sudah kering, karena itu bisa mengganggu pertumbuhan pada indukan pisangnya. Oke, yang berikutnya ya teman-teman, berilah pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, apabila pohon pisang teman-teman itu masih di fase vegetatif, teman-teman bisa menggunakan racikan pupuk ini. Yang pertama, pupuk Posca dicampur dengan ZA, atau pupuk Vertifos dicampur dengan Mutiara ya teman-teman. Pupuk itu sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman pisang kita. Oke, untuk selanjutnya lakukan penyemprotan setiap seminggu sekali ya teman-teman. Atau kalau misalkan teman-teman itu mager ya, bisa 2 minggu sekali. Baik penyemprotan serangga, jamur, ataupun penyemprotan gulma ya teman-teman, ataupun penyemprotan rumput ya, karena itu bisa mengganggu pada pertumbuhan tanaman pisang kita. Oke, kemudian yang ketiga, pada saat usia atau pohon pisang teman-teman itu sudah masuki fase generatif, maka yang harus kita lakukan itu adalah fokus pada pembuahan pohon pisang kita ya. Nah, ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan atau uji coba pada tanaman pisang teman-teman. Oke, untuk yang pertama, berikanlah pupuk yang khusus untuk pembuahan ya teman-teman. Nah, supaya teman-teman itu nggak bingung harus menggunakan pupuk apa, di sini saya merekomendasikan untuk menggunakan pupuk NPK Mutiara 16 ya, dicampur dengan Glower. Nah, untuk takarannya itu NPK 16 sebanyak 30%, dan untuk Glowernya itu sebanyak 70% ya. Nah, untuk kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa menggunakan pupuk Vertifos dicampur dengan Glower ya. Sama ya, untuk takarannya itu Glower 70%, dan untuk Vertifosnya itu sebanyak 30% saja, teman-teman. Dan pupuk tersebut itu sangat bagus ya teman-teman jika kita gunakan untuk tanaman pisang kita pada saat tanaman pisang kita itu sudah memasuki masa pembuahan. Dan saya sudah mempraktikkannya sendiri, alhamdulillah untuk hasil panennya itu cukup bagus ya, dari segi ukuran pisang, sisiran per tandan, dan juga bobot atau kiloan dari satu tandan pisang itu cukup lumayan bagus. Oke, untuk selanjutnya, meskipun induk pisangnya itu sudah memasuki fase pembuahan ya, kita harus tetap melakukan penjarangan anakan sampai si jantung pisangnya itu benar-benar mekar ya teman-teman. Nah, kemudian tetap lakukan pembuangan karara supaya menjaga kesehatan pada tanaman pisang kita. Nah, kemudian lakukan penyemprotan secara berkala ya, lakukan penyemprotan serangga supaya jantung pisangnya itu bisa menghasilkan buah yang berkualitas ya teman-teman. Jadi tidak ini apa namanya, tidak korengan ya dari pisangnya itu. Buanglah jantung pisang jika sudah benar-benar mekar ya, supaya tidak menyerap nutrisi. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jantung pisang seperti ini seharusnya sudah dibuang supaya tidak menyerap nutrisi, dan nutrisinya itu bisa terfokus pada si pisang yang sudah jadinya ini ya, yang sudah mekarnya ini. Nah Sobat Tani, itu adalah tips ya yang sudah saya praktekkan di kebun pisang saya. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya, dan jangan lupa bantu support untuk mengklik tombol subscribe dan like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.